Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 4 Mei 2025, Pekan ketiga Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne dan Maria Teresia Widyastuti. Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, selamat pagi. Puji dan syukur atas kasih-Mu, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dan disegarkan dengan sabda-Mu yang menjadi pelita yang menuntun kami. Bimbing dan lindungilah aktivitas kami hari ini, agar dalam segala hal yang kami lakukan, kami boleh turut menjadi sarana pembawa terang dan keselamatan bagi orang-orang yang kami temui hari ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan dengan ayat 40b sampai 41. Setelah ditangkap oleh pengawal bait Allah, para rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung lalu menegur mereka, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku
di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 5 ayat 11 sampai 14. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes
bab 21 ayat 1 sampai dengan 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya, sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Yesus. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Injil Yohanes bab 21 sering disebut sebagai epilog dari Injil Yohanes dengan fokus kepada pemulihan Petrus yang telah 3 kali menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan diadili. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya setelah kebangkitannya. Sesudah sarapan, Yesus bertanya sampai dengan 3 kali kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Sesudah Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau," sampai 3 kali juga. Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk memelihara dan menggembalakan domba-dombanya.
Yesus sendirilah yang telah memilih Petrus untuk melanjutkan karyanya di dunia ini setelah Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan imannya kepada Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bandingkan dengan Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan 18. Penyangkalan Petrus tentu sangat menyedihkan hati Yesus. Namun kasih dan kesetiaan Yesus jauh lebih besar dan tak terbatas, sehingga Yesus memberikan pemulihan kepada Petrus dengan memberikan kembali kuasa dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba yang adalah umat Allah. Selanjutnya Petrus dengan setia, gigih, dan penuh iman mewartakan Injil sampai akhirnya mati sebagai seorang martir karena mempertahankan iman kepada Yesus. Yesus yang kita kenal dahulu, sekarang, dan yang akan datang adalah Yesus yang sama, yang selalu setia dan memberikan kasih yang tak terbatas. Ketika kita menyangkal Yesus dan jatuh ke dalam dosa, kita sungguh menyesal, ingin bangkit dari keterpurukan dosa dan memperbaiki hidup kita. Yesus hadir dalam pelbagai kesempatan dan peristiwa. Ketika kita menghadiri misa, ketika kita menerima sakramen tobat, ketika keluarga atau teman datang kepada kita menguatkan dan memberikan bantuan, atau ketika kita diberikan harapan untuk hidup yang lebih baik lagi. Pada saat-saat itu, kenali dan dengarkanlah Yesus yang bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Yesus melanjutkan, "Sesungguhnya aku selalu mengasihimu sampai akhir zaman." Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dengan penuh kemuliaan. Kuatkan dan teguhkanlah kami yang lemah ini dengan kasih-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh selalu mengarahkan hidup kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penebus kami, yang bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.